gosok-gosokkan di kulit kepala kita, di kulit kepala. Jadi kita ngambil air, jadi kita begini, gitu, semuanya. Nanti kita akan merasa badan kita itu ada semacam yang bergerak. Jadi kayak aliran darah itu merata. Nah, ini bisa mencegah kram, bisa mencegah kram karena darah itu, aliran darah sudah mulai normal. Nah, setelah begini baru kita menyiram yang sebelah kanan dulu. Mandi yang seperti ini tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kesadaran sehingga pada saat ini kita bisa melanjutkan menuntut ilmu, mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, fasal. Wa min syurutis salati at-taharatu. Dan yang termasuk syarat-syarat sahnya salat adalah at-taharatu, suci. Suci minal hadathi, dari hadas al-akbari, hadas besar. Ya, saya baca terus ya, biar nanti kita selesai. Wahwa, yang dimaksud dengan tahara minal hadath, al-ghuslu. Ghainnya pakai dhammah, al-ghuslu, mandi. Walladhi yujibuhu, yang mewajibkan mandi itu khamsatu asya, ada 5 hal, ada 5 perkara. 5 perkara yang mewajibkan mandi. Jika ada 5 perkara ini maka mandinya itu menjadi wajib. Yang pertama khurujul maniyyi, keluarnya mani. Wal jima'u, yang kedua jima', berhubungan badan. Wal haidu, haid. Wan nifasu, nifas. Wal wiladatu, melahirkan. Nanti keterangannya menyusul secara rinci. Ini kita bacakan semua biar kelar. Wa furudul ghusli ithnani. Fardunya mandi itu ada 2, cuman 2. Fardunya mandi itu cuman 2. Furudul ghusli, jika ada di bab mandi yang namanya furud, itu sama dengan rukun. Furudul ghusli maksudnya rukun, gitu ya. Rukun atau bisa disebut fardu. Fardu mandi atau rukun mandi itu ada 2 hal. Yang pertama niyatu raf'il hadatsil akbar. Niat mengangkat hadas besar, wa nahwiha, dan sepadannya, sejenis niat tersebut. Nanti keterangannya di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua wa ta'mimu jami'il badani. Yang kedua wa ta'mimu itu kalau bahasa kitab di Jawanya itu meratani, nyiram air tapi menyeluruh gitu ya. Apa itu nyirami? Nyirami itu ngaliri gitu, ngaliri. Wa ta'mimu jami'il badani, mengaliri semua badan, basyaran wa sya'ran, baik yang berupa kulitnya maupun berupa rambutnya. Wa in kathufa, walaupun rambutnya itu tebal sekalipun, itu harus terkena air. Kalau di wudu, bedanya kalau di wudu kemarin itu, kalau yang sini apa namanya ini? Cambang sama jenggot yang tebal itu tidak harus ya. Kalau wudu hanya saja hukumnya sunnah. Dikasih itu dalamnya itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam mandi itu baik luarnya maupun dalamnya itu harus terkena air.
jami'i al-badan, baik basyaran maupun sya'ran. Nah, itu bedanya. Kalau di dalam mandi, dalam bab mandi semuanya itu harus terbasuh dengan air. Baik, kita lihat secara detailnya. Yang dimaksud mandi itu apa? Yang dimaksud mandi secara bahasa, mandi itu mengalirkan air. Secara bahasa mengalirkan air. Ada beberapa istilah ya dalam kitab fikih itu, antara al-ghuslu sama al-ghuslu. Nah, itu ada sedikit perbedaan makna. Ada perbedaan makna. Baik, kita pertama di bab wudu kita mengenal ada namanya mashu. Al-mashu itu mengusap. Mengusap artinya airnya itu tidak harus mengalir. Kemudian al-ghuslu. Kalau al-ghuslu, ghusl atau li ghusli ba'dil a'dha, membasuh dengan airnya itu yang dibasuh adalah sebagian badan saja, sebagian anggota badan. Misalkan tangan, yaitu namanya al-ghuslu. Ghainnya pakai fathah. Al-ghuslu. Kakinya saja misalkan, itu al-ghuslu. Tapi kalau di dalam mandi itu istilahnya bukan al-ghuslu, tapi al-ghuslu. Ghainnya di dhammah. Mengalirkan air di seluruh anggota badan, bukan hanya tangan saja atau kaki saja, tapi semua. Jadi kalau ada orang bilang al-ghuslu, oh berarti ini sebagian anggota tubuh, tangan saja atau mungkin kuping saja dan sebagainya. Tapi kalau sudah al-ghuslu, bahasa al-ghuslu nanti kita gunakan pengertiannya adalah membasuh seluruh badan. Al-ghuslu. Ya, gitu. Al-ghuslu. Jadi bedanya al-ghuslu, al-ghislu. Kalau al-ghuslu itu yang dibasuh hanya sebagian anggota badan. Kalau al-ghuslu pakai dhamma, al-ghuslu itu seluruh badan. Kalau al-ghislu ada lagi, al-ghislu itu air yang misalkan kena sabun itu, ya kayak itu bekas-bekas air yang kena sabun itu, bekas air. Jadi ada air sabun, ada air apa lagi yang sisa-sisanya air itu. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada air, kayak air sabun misalkan, itu namanya al-ghislu. Ghainnya di kasroh, al-ghislu. Jadi ada 5 perkara ini, jika ini mengenai seseorang maka dia wajib mandi. Kalau kita lihat 5 hal ini, itu kita sebagai laki-laki hanya dua hal. Kita hanya berkewajiban mandi jika ada 2 hal saja. Kalau kita sebagai kaum laki-laki, yang pertama khurujul mani, keluarnya mani. Yang kedua al-jima', berhubungan badan. Jadi itu 2 saja. Kalau yang selebihnya, yang 3 lagi itu kewajiban buat para ibu-ibu. Dari ibu-ibu itu 5 hal ya. 5 hal. Jadi yang pertama keluar mani, yang kedua jima, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima melahirkan. Jadi kewajiban mandi itu ibu-ibu lebih banyak dibandingkan kita. Ya logikanya ibu-ibu itu harusnya lebih sering mandi dibandingkan kita kaum laki-laki. Kalau laki-laki cukup 2 kondisi saja. 2 kondisi saja, ya. 2 kondisi saja. Yang pertama adalah jima, yang pertama adalah keluar mani, yang kedua adalah berhubungan badan. Baik, sebelum itu apa sih sebetulnya kita kok disuruh mandi itu, apa manfaatnya? Kalau kita itu mau mandi, Pak Makmun, ya, kalau kita itu mandi, yang pertama jelas kita akan mendapatkan pahala. Itu bedanya dengan yang lain ya. Mandi kita ini, mandi jinabat ini mandi wajib. Kita akan melakukan mandi wajib misalkan karena hal-hal yang tadi itu. Maka kita yang pertama jelas kita akan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena kita sedang melakukan ibadah. Jadi mandi itu yang kita lakukan itu
taubahnya seperti melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi dapat pahala. Nah, itu bedanya. Yang membedakan dengan mandi biasa dan mandi wajib ini apa? Nah, tadi itu. Yang pertama adalah niat. Ada niat. Jadi niat inilah yang membedakan antara kebiasaan mandi biasa dengan mandi wajib. Nah, niat yang baik ya tentu semua didasari atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terdapat kebaikan dan ada ridha Allah di situ. Jadi saya ulang, di dalam semua perintah itu terdapat kebaikan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperintahkan mandi, ya sudah kita mandi. Maka di dalam mandi itu terdapat pahala, kebaikan, juga ada ridha Allah Subhanahu wa taala di situ. Perintah wajibnya mandi sudah ma'ruf, kita sudah beberapa kali kita dengar ayatnya, surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. Ini ayatnya yang memerintahkan kita untuk mandi. Wa in kuntum, dan jika kamu semua junub fattaharu, maka bersucilah. Maksudnya mandi di sini. Itu ayatnya, ayat 6 surat Al-Maidah. Di situ juga ayat yang menerangkan tentang anggota-anggota badan yang harus dibasuh ketika wudu. Nah, di terusan ayat tersebut ada wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kalian dalam keadaan junub fattaharu, maka bersucilah kalian semua, atau mandi namanya mandi wajib. Baik, kita bahas yang kedua. Setelah kita mendapat pahala, kita juga mendapatkan keuntungan. Kalau kita mandi, ya otomatis kita bersih, badan kita bersih. Kalau badan kita bersih, ya segar, jauh tuh penyakit-penyakit, ya kan. Orang kalau nggak mandi kan banyak tuh keringat, terus ada beberapa kotoran yang nempel di tubuh kita. Kalau kita mandi ya jadi bersih. Nah, inilah kelebihan agama kita, menganjurkan umatnya itu untuk selalu bersih, bahkan wajib gitu ya, harus gitu. Nggak bisa enggak gitu ya, harus mandi. Di samping itu juga kalau mandi, setelah mandi itu biasanya kita akan merasakan adanya seger ya, seger. Jadi ada semangat baru. Kita tahu ya, kalau kita sudah keluar mani, ya badan kita itu akan lemes. Betul kan? Kalau setelah keluar mani badan kita lemas. Nah, kita diwajibkan mandi itu manfaatnya kembali ke kita. Badan kita itu menjadi segar kembali. Semangat lagi, fresh lagi. Ayo. Pak Mamun nggak ngerti, Pak Mamun. Ya, bikin semangat ya, semangat. Itu. Yang kedua, mana tadi itu? Wa khurujul mani wal jima' wal haid wan nifas wal wiladah. Ini yang tak kalah pentingnya. Wa furudul ghusli itsnan. Fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua nyiram seluruh badan, baik yang berupa kulit maupun rambut serta kukunya juga, jadi semua badan kita. Saya
terangkan sedikit. Yang dimaksud niat di sini adalah niat untuk menghilangkan hadas besar ya. Saya sudah carikan ada beberapa niat yang bisa diperbolehkan untuk mencukupi mandi besar. Yang pertama adalah sebagaimana yang biasa Pak Iman lakukan. Gimana niatnya? Pokoknya saya niat mandi menghilangkan hadas besar. Itu sudah cukup. Ya, atau mengangkat ya. Bahasanya mengangkat, betul. Mengangkat hadas besar. Ya, kalau kita, intinya kita niat bahwa kita mengangkat hadas yang besar. Nah, itu sudah cukup. Atau misalkan saya niat mandi untuk menghilangkan saya mandi wajib. Itu juga sudah boleh. Saya mandi wajib. Itu boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya niat bersuci untuk diperkenankan sholat. Saya bersuci maksudnya mandi biar diperkenankan untuk sholat. Itu juga boleh. 3. Yang keempat, saya niat mandi jinabat. Itu juga sudah cukup. Saya niat mandi jinabat. Itu juga sudah cukup. 4 ya. Yang tidak cukup itu saya niat mandi. Itu saja. Kalau itu tidak cukup. Saya niat mandi. Tapi gak jelas nih mandinya. Mandi apa ini? Mandi kan banyak ya kan. Ada mandi sunnah, ada mandi wajib, ada mandi mubah. Nah, kalau cuma niatnya saya niat mandi saja, pokoknya saya niat mandi dah. Kemana? Mandi. Itu nggak cukup kalau dia mandinya mandi jinabat. Kalau mandi besar tidak cukup. Itu dihukumi mandi biasa. Mandi hadas besarnya, jinabatnya tidak terangkat. Jadi saya ulang, ada beberapa niat yang bisa kita ambil. Yang aman itu, yang paling aman, yang mewakili ya. Pokoknya saya niat mandi menghilangkan hadas besar atau mengangkat hadas besar. Ya, saya tidak menemukan padanannya di bahasa Indonesia selain mengangkat. Padahal di kitab fikih itu sebenarnya memang beda. Ada istilah rafa, ada istilah izalah. Kalau rafa itu secara hukum, menghilangkan tapi secara hukum. Memang nyatanya kalau kita telusuri, kalau kita pelajari, memang dimaksud hadasnya itu mana? Bentuknya nggak ada, rupanya itu nggak ada. Hadas besar itu yang mana rupanya? Nggak ada. Bendanya itu tidak ada. Maka ulama-ulama fikih itu untuk membedakan antara yang hadas hukmi sama hadas yang ainiyah tadi itu menggunakan kalimat rafa gitu. Rafa hadas, mengangkat hadas secara hukum mengangkat hadas. Ya ainiyahnya, wujudnya tidak ada. Karena itu tidak konkret, itu secara abstrak. Ya, tidak nampak. Nah, kalau bab misalkan menghilangkan najis kayak kemarin cebok segala macam itu biasanya izalah, pakai izalah. Ya menghilangkan juga. Bahasa Indonesianya menghilangkan, tapi pakai istilahnya itu izalatun najas, izalatun najis, menghilangkan najis. Baik, saya terangkan lagi yang keempat ya. Ada 4 niat yang boleh dipakai dalam mandi. Yang pertama, niat mengangkat hadas besar. 1. Yang kedua, niat mandi untuk mengangkat niat mandi jinabat untuk mengangkat jinabat. Yang kedua. Yang ketiga, niat mandi wajib. Boleh. Niat mandi wajib. Yang keempat, niat mandi untuk diperbolehkan sholat. Itu boleh. 4-4-nya boleh. Tidak harus diucapkan, tidak harus. Hukumnya sunnah. Kita kan yang wajib-wajib saja ini, belajar yang wajib. Wajibnya itu niat ada di dalam hati. Jadi niatnya ada di dalam hati, cukup di dalam hati. Kalau dilafalkan boleh dilafalkan, itu sunnah.
Melafalkan niat itu sunnah. Tapi kita belajar yang wajib. Yang wajib itu bahwa niat ada di dalam hati. Yang tidak cukup tadi itu mandi jinabat atau mandi besar itu dengan niat mandi. Itu tidak diperbolehkan. Tidak cukup. Hadas besarnya belum terangkat. Itu niat mandi. Yang kedua, kapan niat itu diucapkan? Kapan niat itu diucapkan? Ketika basuhan pertama kali. Yang namanya niat itu di dalam tinjauan kitab fikih itu rata-rata niat itu muqtarinan bil fi'li. Niat itu bersamaan dengan dimulainya sebuah perbuatan. Itu namanya niat. Kalau belum dilakukan, itu belum niat, itu hanya sekedar keinginan atau iradah, ya, keinginan. Misalkan saya pengen nikah gitu. Itu hanya sekedar keinginan, bukan sebuah niat. Niat itu saya besok mau nikah. Ya. Begitu nikah, itu di situ ada niat. Ya, Pak Mamun harus dibuktikan. Jadi niat itu sebetulnya ada pembuktian. Karena niat itu membutuhkan bersamaan dengan perbuatan itu. Itu namanya niat. Kalau enggak begitu ya enggak niat berarti. Jadi niat itu ada di dalam hati dan ketika pertama kali membasuh, ya, membasuh. Contohnya begini, contohnya kita ambil contoh, misalkan kita ke kamar mandi, basuhan pertama kali, ya sudah kita niatkan misalkan ketika cebok gitu ya, kita cebokin dulu. Yang aman itu sambil niat. Jadi kita niat untuk mandi. Ya seperti tadi itu, saya niat mandi menghilangkan hadas besar. Itu sudah cukup. Baru yang lainnya. Adapun nanti tata cara mandinya saya lebih terangkan lebih rinci ya. Ada sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau menerangkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabah ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah thumma igtasala thumma yukhallilu biyadihi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha 'alaihi al-ma'u 3 marrat thumma ghasala sa'ira jasadihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini baginda Nabi Muhammad SAW menyontohkan, beliau contohkan ya. Jadi semua kebaikan itu semua dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi begini, biasanya orang-orang umum itu pada nggak tahu, kecuali orang-orang terdekat. Alhamdulillah, Ibunda Aisyah sejak umur 9 tahun menjadi istri Rasulullah. Di antara faedahnya, hikmah dari beliau nikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, beliau tahu banyak tentang hal-hal yang tidak bisa diketahui orang umum. Di antaranya adalah tentang bab mandinya Nabi kita Muhammad SAW. Coba kalau orang biasa, mana mungkin tahu mandinya, ya kan? Kayak Pak Mamun tahu nggak bagaimana saya mandi? Nggak bakal tahu. Tapi orang-orang yang terdekat itu tahu. Nah, orang yang terdekat dengan Rasulullah, ya istri-istri beliau. Di antaranya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mandi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mandi, idza igtasala minal janabah, jika mandi jinabat, ghasala yadayhi, dibasuh dulu tangannya. Basuh dulu tangannya. Summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu. Jadi tangannya dibasuh lalu berwudu. Wudunya sempurna sebagaimana wudunya sholat. Tsumma igtasala, sampai selesai dibasuh semua. Tsumma yukhallilu biyadihi sya'rahu.
Setelah itu setelah wudunya kelar, kemudian ngambil air lagi, dimasukkan apa namanya ini? Yukhalil biyadihi sya'rahu. Rambutnya dikasih air dengan jari-jarinya, dengan tangannya. Semua rata, ambil air begini. Nanti saya praktekin ya, ada nanti 5 menit terakhir nanti saya praktekin. Habis itu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai merasa semua itu ini kulit-kulit apa namanya? Kepala itu sudah kerasa seger ya, sudah kerasa kena semua gitu. Afadha alaihi al-ma'u 3 marrat. Itu dituangkan air itu kayak begitu tadi itu 3 kali. Disiramnya ke kepalanya tadi itu 3 kali ya. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian baru mengguyur semua badannya. Baik, saya mau ini Pak Mamun bisa ini enggak? Pak Kamal bisa bantu saya untuk deketin di Zoom sedikit. Ya, ini seperti ini prakteknya biar enggak mengawang. Jangan dihituin semua. Misalkan begini nih, ketika kita mandi ya. Pertama kali kita masuk ke kamar mandi. Kita masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri dulu masuk. Misalkan ini tempat kamar mandi, kita masuk pakai kaki kiri. Jangan lupa berdoa. Doanya sebelum ya, jangan sampai sudah di dalam. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuts wal khaba'its, dari gangguan setan-setan yang jahat ya, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah di kamar mandi, pertama kali yang kita lakukan adalah ini kalau mandi ya, kita bersihkan dulu kalau masih ada najisnya di badan kita, ada nggak najisnya. Kalau nggak ada, kita cebok dulu. Tapi sebelum cebok, kita bersihkan dulu tangan kita. Jadi yang pertama kali kita masuk kamar mandi, yang pertama kali kita lakukan basuh tangan. Kita bersihkan dulu tangan kita. Kenapa? Ya biar nanti kalau kita bersihkan yang lain, tangan kita sudah bersih. Gitu. Ya, beberapa kesunahannya adalah menghadap kiblat. Terus posisi yang pertama dalam mandi itu, ketika mencuci tangan itu kita niatkan belum mandi ya. Kita ini masih pra mandi. Kita masih niat melakukan sunnah mandi dulu. Di antaranya adalah mencuci tangan, kemudian menghadap kiblat dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Setelah cuci tangan, lalu siwak, pakai siwak. Setelah siwak, kita kumur-kumur 3 kali beserta istinsyak, kita bersihkan hidung kita. Jadi baru kumur-kumur kita bersihkan sambil hidung kita 3 kali. Setelah itu ini sunahnya, ini sunah mandi. Setelah itu baru kita jongkok begini. Kita bersihkan yang pertama kali ini adalah kemaluan kita. Kenapa kemaluan kita dulukan? Nanti ada manfaatnya, nanti kita jelaskan belakangan. Yang jelas yang pertama kali kita basuh dulu kemaluan kita, baik depan maupun belakang. Biasanya kalau habis keluar mani itu tidak lama dari itu kita akan kebelet pipis. Makanya kita pipis dulu. Kita bersihkan kemaluan kita biar keluar itu pipisnya kalau ada pipis. Tapi rata-rata pipis. Susah kalau habis keluar mani nggak keluar pipis, itu kayaknya jarang sekali. Rata-rata habis keluar mani nggak lama kemudian nanti akan pipis. Nah, begitu pipis kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, tangan yang habis kita membersihkan kemaluan kita tadi itu kita basuh lagi. Setelah kita basuh lagi, baru sunahnya kita berdiri. Berdiri kita ambil wudhu. Jadi habis kita bersihkan, kita ambil wudhu. Ketika kita bersihkan kemaluan kita tadi itu, kita sekalian niat ya.
Karena tadi dipertamakan pertama kali basuhan. Jadi niat itu ada di mana? Di pertama kali basuhan. Niatnya di dalam hati bahwa kita niat mandi menghilangkan hadas besar. Gitu ya. Ketika mencuci kemaluan tadi itu sambil kita niat biar nanti nggak lupa. Setelah itu kita wudhu sempurna, wudhu biasa ya. Pertama cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, lalu muka, lalu tangan, kemudian sebagian kepala, lalu telinga, kemudian kaki boleh atau nanti boleh, tapi di hadis yang kita baca tadi itu sempurna, jadi wudhunya sempurna. Setelah itu, setelah wudhu baru kita ngambil air lagi, kita siramkan atau kita gosok-gosokkan di kulit kepala kita, di kulit kepala. Jadi kita ngambil air, jadi kita begini gitu semuanya. Nanti kita akan merasa badan kita itu ada semacam yang bergerak. Jadi kayak aliran darah itu merata. Nah, ini bisa mencegah kram, bisa mencegah kram karena darah itu, aliran darah sudah mulai normal. Nah, setelah itu, setelah begini baru kita menyiram yang sebelah kanan dulu, sebelah kanan depan. Kayaknya berat banget ya. Begini mandi yang sempurna seperti ini. Jadi yang depan dulu, yang sebelah kanan depan, baru belakang. Habis itu sebelah kiri yang depan, lalu sebelah kiri yang belakang. Nah, kalau ini sudah selesai, berarti kan sempurna. Semua sekujur badan kena semua. Mandi yang seperti ini tidak perlu wudhu lagi. Hadas kecil maupun besar sudah terangkat semua. Dengan wudhu kita hilang semua hadas kecil, dengan mandi kita sudah terlepas dari hadas besar. Makanya yang pertama kali tadi itu yang kita lakukan adalah cebok. Karena seperti itu, begitu kita wudhu kan kita sudah nggak menyentuh lagi kan. Nah itu, jadi begitu kita keluar kamar mandi ya sudah selesai. Kita punya wudhu, sholat bisa langsung sholat ya. Cara mandi biar kita nggak wudhu lagi setelah mandi ya itu tadi kayak gitu. Baik, biar lebih paham, ada yang mau ditanyakan tentang wudhu? Tentang mandi. Ada yang belum jelas? Ya, boleh Pak Iman. Kalau disiram, ya kan disiram nih. Apakah bagian-bagian yang terlipat itu, terutama di pusar ya, dia kan agak dalam gitu. Apakah dia bisa, kalau hanya disiram dari atas gitu ya, apakah dia bisa terbasuh? Ya. Kalau dia tidak terbasuh, gimana? Apakah harus ya kan biasa kalau mandi kita harus kita usap gitu ya. Terutama bagian-bagian ya pusar ini dah, yang berlubang itu. Iya. Kalau yang rata bisa terjelas gitu. Baik. Bang Iman menanyakan bagaimana dengan anggota tubuh yang ada lipatannya. Baik, jawabannya ya. Semuanya harus terkena. Bagus beliau mengingatkan, kalau ada di lipatan-lipatan dalam tubuh kita, dalam kulit kita itu harus digerak-gerakkan, dipijit-pijit. Misalkan beliau mencontohkan tadi, contohnya kayak di pusar itu kalau bisa harus kena air ya. Dipijit-pijit, dikorek-korek. Terutama juga ketika kita sedang, makanya tadi ketika membersihkan kemaluan depan maupun belakang itu dalam kondisi duduk. Kenapa saya mencontohkan dalam kondisi duduk? Karena dengan kondisi duduk itu semua terbuka. Halqah dubur itu terbuka. Kalau kita duduk, posisi duduk itu terbuka. Makanya di situ kita bersihkan dengan sudah niat untuk mandi. Maka itu sudah terbasuh. Jadi semua lipatan-lipatan itu pun harus sudah terbasuh. Nah, ini ada PR. Kira-kira begitu Bang Iman ya. Sudah jelas. Jadi semua lipatan itu harus kena air. Jadi wa ta'mimu jami'il badan basyaran wa sya'ran. Semua harus teraliri oleh air, baik kulit maupun
maupun rambutnya. Jadi semua badan. Kalau misalkan rambutnya itu kok panjang sekali, ya sama. Rambutnya itu harus terkena dari ujung sampai pangkal, semua harus terkena. Bahkan kulitnya, basyaron wa sya'ron. Kulitnya yang di sebelah sini juga harus kena. Kalau di dalam wudu kan enggak. Dalam wudu hanya mengusap, asal rambutnya diusap bisa. Tapi kalau dalam mandi, di dalamnya di sini harus kena. Dari ujungnya sampai pangkalnya juga harus kena air. Persoalan ini. Jika misalkan Mas Kemal Mas Kemal ada badannya yang luka ya, ada yang luka. Ini kan nggak boleh kena air misalkan. Nah, itu gimana cara ininya? Cara membersihkannya dari hadas besar. Jadi misalkan ada tubuh kita misalkan di perut ya kan, orang habis ngelahirin kan disesar gitu kan, disesar kemudian dibalut pakai perban apa kayak gitu. Nah, itu gimana caranya ngebersihinnya? Cara mandinya bagaimana? Pak Makmun gimana? Kan ini di sini harus kena ini airnya. Wa ta'mimu jami'il badan basyaran wa sya'ran. Pokoknya semua kulitnya harus kena air, harus tersirami air, harus diratain, airnya itu harus ngalir gitu. Nah, gimana kalau ada kayak semacam misalkan kayak handiplas gitu kan. Pakai handiplas tuh atau pakai perban gitu. Gimana itu? Sedangkan ini harus. Ya kan? Jawabannya adalah tetap harus berusaha dibasuh, harus kena air. Kalau misalkan kena air itu berbahaya, nah berarti ini ada penyebab lain. Maka caranya dia mandi besar, mandi seperti biasa semua kan, anggota tubuh yang lainnya kan normal sehat semua kan, maka itu mandi. Nah, untuk mengganti bagian yang tidak terkena air tadi itu, dia harus tayamum. Digantikan dengan tayamum. Tayamumnya boleh setelah mandi, boleh juga sebelum mandi. Jadi kalau misalkan ada luka ya, bagaimana misalkan habis jatuh kemudian ada luka diperban, kalau kebetulan mandi besar, boleh tayamum dulu baru mandi, atau mandi baru tayamum sebagai pengganti daripada yang tidak terkena air. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, persoalan lagi, misalkan Pak Makmun. Kalau misalkan itu kalau di perutnya, kalau misalkan di kakinya misalkan. Gimana di kakinya? Kalau di kakinya, bagaimana dengan wudunya? Ya, caranya ya sama. Jadi wudu biasa, mulai dari mukanya, kemudian tangannya, sebagian kepala, lalu mau basuh kaki kan tidak sempurna, ya kan? Basuh kaki tidak sempurna karena ada beberapa anggota tubuhnya yang terhalang oleh perban. Maka setelah basuh kaki tadi itu dia bertayamum sebagai pengganti dari yang tadi itu, gitu ya. Karena yang lainnya wajib karena dalam keadaan sehat, kecuali bagian yang itu saja, gitu. Apa Pak Iman mau nanya? Nah, bagaimana kalau perbannya itu ada di anggota tayamum misalkan? Tadi kan tayamum, yang dimaksud tayamum di sini tayamum penuh ya, tayamum penuh. Ya, tayamum seperti tayamum biasa, pakai tanah, muka, lalu tangan. Jadi kakinya bukan diambil tanah terus dikasih debu atau tanah, bukan seperti itu. Tayamum biasa sebagai penggantinya itu. Mandi juga tadi kayak gitu. Misalkan ada anggota tubuhnya yang ada ada perban, maka setelah mandi dia bertayamum. Tayamumnya juga tayamum penuh. Ambil tanah, kemudian muka, lalu ke tangan. Nah, kalau seandainya yang diperban itu tangannya,
Ini tayamum, bisa wudu atau mandi bisa diganti dengan tayamum. Lah kalau yang mengganti ini sendiri tidak penuh karena masih ada terhalang, misalkan lukanya di sini, misalkan di sini patah ya kan, di sini patah lalu digip misalkan. Nah itu bagaimana? Ditayamumi kan nggak kena juga. Nah itu gimana? Ayo. Apa kita lanjutkan? Sudah bisa. Dilanjutkan. Nah, untuk orang yang seperti itu, itu dalam keadaan yang lain. Jadi ada penyebab yang lain. Itu ada jawabannya terperinci. Menurut sebagian ulama itu nanti dilihat dulu apakah yang diperban itu lukanya saja atau kemana-mana gitu perbannya. Kalau misalkan yang lukanya saja nanti nggak ada masalah. Tapi yang masalah itu ketika perbannya yang nggak perlu harus ke sana kemari dan sebagainya itu berlebihan gitu. Balutnya berlebihan. Kalau balutnya berlebihan itu juga nanti ada hasil hukum yang berbeda. Intinya boleh, diperbolehkan. Cukuplah dia tayamum. Kalau misalkan ada anggota tubuhnya itu yang apa namanya? Yang diperban itu dia tayamum tetap bisa. Tapi nanti sholatnya nanti diqadha. Dan setiap satu tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu saja. Sholat fardunya satu saja. Kalau sholat sunnah boleh, kalau sholat fardu hanya satu. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Yang belum jelas? Bang Iman? Iya, boleh. Kita kan mandi itu istilahnya kan harus pakai sabun kalau ada sabun kan enggak. Iya. Oh, bagus. Iya, tadi luput saya menerangkan itu. Asal ada yang menjelasin itu kalau pakai sabun itu kan enggak bersuci. Iya. Tapi kurang bersih kan. Iya, baik. Memang cara yang bagus itu kita aliri air dulu. Jadi kita mengalirkan semua air. Enggak pakai sabun ya, jangan sampai pakai sabun dulu. Itu basuhan yang pertama tadi itu. Semua badan kita basuh pakai air. Kalau sudah terbasuh semua dengan air, baru kita pakai sabun. Karena kalau misalkan kita sabun dulu nih, ini belum mandi aja udah sabunan ya kan. Ya kan? Jadi air yang datang itu bukan ngenain badan kita, tapi air itu tadi kena sabun gitu, ngenain sabun. Nah, itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau dalam kenyataannya sih pada akhirnya kan nanti pada bilas semua kan ya. Pada akhirnya bilas semua. Nah, itu tidak apa-apa. Mandinya tetap sah ya. Pokoknya rukunya itu cuma 2 aja, gampang. Mandi itu paling gampang. Rukunya cuma 2, ada niat, yang kedua diratain ke seluruh badan. Udah itu aja yang penting ya. Seandainya Bang Ali ini mandi di kolam misalkan, wah ada kolam ya kan, begitu lompat aja ke kolam itu juga mandinya sudah sah. Pokoknya saya niat mandi jinabat menghilangkan hadas besar gitu, maksudnya nyemplung gitu, udah sah ya. Tapi mandi yang baik itu yang sempurna tadi yang seperti saya contohkan tadi itu. Mandi yang bagus itu seperti itu. Itu insya Allah semua kena. Mulai dari yang ada najisnya, yang kotor-kotor itu semua kena. Kira-kira begitulah. Ya, tapi tetap bisa ya. Ya, yang bagus itu kita siram pakai air semua badan kita menggunakan air murni, air suci, lalu baru pakai sabun atau pakai sampo dan sebagainya untuk biar lebih bersih, biar lebih bersih aja ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan yang belum cukup ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ini yang wajib-wajib saja ya, yang wajib-wajib saja. Adapun mandi yang sunah-sunah itu banyak sekali. Misalkan mandi Jumat, mandi hari raya, mandi ada istisqa, mandi minta hujan. Kita juga mandi sholat gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian ada lagi mandinya orang-orang kafir ya. Ada orang kafir masuk Islam itu dia sunnah mandi. Tapi kalau misalkan orang itu sudah
ya namanya juga orang kafir kan, sebelumnya itu dia pasti junub. Kalau junub maka mandinya bukan sunnah tapi wajib. Ya, tapi mandi wajibnya itu karena dia junub, bukan karena dia masuk Islamnya, bukan karena dia junub. Ada juga mandi karena dia mau haji, mau umroh. Kemudian ada juga mandi masuk kota Madinah, mandi juga di malam-malam bulan Ramadan. Ada juga mandi disunahkan kalau mau menghadiri acara-acara orang-orang banyak yang acara itu sangat bermanfaat, misalkan kayak taklim. Itu hanya sekedar tambahan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا ارحم الراحمين وارحمنا برحمتك الواسعة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.